Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak kelas 5. Halo, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Pada MPLS hari yang ketiga ini, kita akan memahami beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika belajar daring di kelas 5. Yang pertama, tata tertib dan peraturan. Anak-anak ketika belajar daring wajib untuk bangun pagi. Bangun pagi bisa kalian gunakan untuk bersiap diri belajar dan juga membantu orang tua. Lalu, setiap hari ada absen. Absen dikirimkan maksimal pukul 7.30 atau setengah 8. Lalu, sebelum melaksanakan pembelajaran di rumah, anak-anak harus sudah mandi dan sarapan supaya semangat dalam belajar. Selanjutnya, tugas anak dikirimkan di hari yang sama ketika diberikan. Misalnya, tugas hari ini anak-anak juga harus mengirimkannya di hari ini juga. Nah, untuk waktu pengiriman tugasnya maksimal pukul 14.00 atau jam 2 siang. Nah, selanjutnya di kelas 5 kalian diajarkan oleh 3 guru. Yang pertama, Bu Gali sendiri. Bu Gali akan mengajar mata pelajaran agama, tematik, matematika, dan bahasa Inggris. Lalu, guru yang kedua adalah Pak Nesa. Pak Nesa akan mengajarkan mata pelajaran BTKS dan PJOK. Lalu, yang ketiga adalah Pak Catur. Pak Catur akan mengajar pelajaran bahasa Jawa dan ekstrakurikuler pramuka. Oke, selanjutnya adalah jadwal pelajaran. Anak-anak akan belajar dari hari Senin sampai hari Sabtu, mulai pukul 6 sampai pukul 10 untuk hari Senin dan Selasa, dan mulai pukul 6 sampai pukul 9:35 untuk hari Rabu sampai hari Sabtu. Tapi jadwal ini menyesuaikan dengan jam belajar anak-anak dan materi yang dipelajari. Nah, nanti anak-anak bisa mempause video ini lalu mencatatnya di buku supaya ingat terus apa yang akan kalian pelajari di hari tersebut. Dalam belajar, anak-anak harus menyiapkan beberapa buku. Setiap mata pelajaran, anak-anak menyiapkan 2 buku tulis untuk buku catatan dan buku tugas. Masing-masing 2 buku tulis itu untuk mata pelajaran tematik, matematika, agama, BTKS, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan PJOK. Ada 7 mata pelajaran, masing-masing 2 buku. Jadi anak-anak perlu menyiapkan 14 buku tulis untuk mata pelajaran. Lalu tambahannya adalah anak-anak menyiapkan 1 buku tulis untuk penilaian harian atau ulangan. Jadi total buku tulis yang disiapkan adalah 15 supaya anak-anak bisa mudah dalam belajar jika dipisahkan antara buku catatan dan buku tugas, supaya tidak kebingungan juga. Untuk membantu anak-anak dalam belajar, sekolah akan meminjamkan beberapa buku. Di semester 1 ini, anak-anak akan dipinjamkan buku dari sekolah, di antaranya buku cetak tematik dari tema 1 sampai tema 5 dan buku cetak matematika. Sekolah mengharapkan buku yang dipinjamkan ini bisa dirawat anak-anak dengan baik, sehingga nanti ketika dikembalikan, bukunya dalam keadaan yang tidak rusak, sehingga nanti bisa digunakan kembali oleh adik
kelas kalian. Nah, selain itu untuk menunjang belajar, nanti anak-anak juga akan membeli LKS dari tema 1 sampai tema 5 serta mata pelajaran matematika, PJOK, bahasa Inggris, agama, dan bahasa Jawa. Ketika pelaksanaan proses belajar mengajar akan dilaksanakan penilaian. Di antaranya yang pertama adalah pelaksanaan penilaian pengetahuan. Yang pertama adalah penilaian harian atau ulangan. Nah, penilaian harian ini akan dilaksanakan di setiap subtema dan setiap subbab untuk mata pelajaran yang bukan tematik, yaitu mata pelajaran matematika, bahasa Jawa, bahasa Inggris, BTKS, dan agama. Lalu selanjutnya akan ada penilaian tengah semester atau PTS yang akan dilaksanakan di bulan September. Lalu di akhir semester 1, anak-anak akan melaksanakan penilaian akhir semester atau PAS yang akan dilaksanakan di bulan Desember. Selain penilaian pengetahuan, ada juga penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini bisa berupa produk, praktek, dan proyek. Kalau produk itu nanti berupa barang, kalau praktek itu misalnya bernyanyi, bercerita, dan lain-lain. Nah, kalau proyek misalnya menanam. Nah, penilaian keterampilan ini nanti disesuaikan dengan keadaan dan materi yang diberikan. Jadi, untuk penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan, anak-anak jangan terlalu khawatir karena semua pasti akan disesuaikan dengan keadaan. Nah, yang terakhir Bu Gali akan menyampaikan KKM atau kriteria ketuntasan minimal untuk syarat naik kelas. Nah, untuk pelajaran agama KKM-nya 73, PPKN 74, bahasa Indonesia 74, matematika 68, IPA 73, IPS 71, SPDP 72, PJOK 75, BTKS 73, bahasa Jawa 72, dan bahasa Inggris 70. KKM ini bisa anak-anak catat di buku kalian masing-masing supaya bisa digunakan untuk patokan ketika kalian belajar dan kalian mengerjakan tugas. Baik Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak kelas 5, demikian beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika belajar di kelas 5. Semoga penjelasan Bu Gali dapat dipahami dengan baik. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi. Tuhan Yesus